Ini sebenarnya miris banget ya kalau melihat memang anak-anak kita ini jadi korban. Tadi kan ada pelecehan seksual, prostitusi online. Kemudian yang terbaru ini, anak ini menjadi korban penculikan, Bayu. Kenapa nggak pernah selesai ya, Tia, kekerasan ke anak-anak ini? Miris sih sebenarnya. Tidak hanya sebagai warga negara Indonesia, sebagai orang tua juga kan pasti juga khawatir dan harus waspada. Kalau nggak salah yang di Sukabumi ini kan usianya berapa? 11 tahun. 11 tahun. Diambil dari orang tuanya lebih dari berapa? 40 hari ya? 40 hari, bahkan yang menculik ini kan seorang pemulung dan menjadikan anak ini juga menjadi pemulung. Sang penculik ini kabarnya sudah dekat juga dan kenal dengan orang tuanya, Bayu. Nah, ternyata ditemukannya kemarin di wilayah Tangerang, Banten. Jadi ketika ditemukan kondisinya memang lusuh, kotor karena sering diajak tidur di dalam beca milik si penculik ini. Tapi kondisinya sekarang baik-baik saja. Polisi sih masih mencari atau menelusuri lebih lanjut ya sebenarnya apakah ada tindak pidana lainnya yang bisa disangkakan kepada si pelaku ini. Tapi kita bersyukurlah, alhamdulillah akhirnya si anak sudah bisa kembali ke pelukan kedua orang tuanya. Kita ngobrol ya, Tia, kasus ini ya, Tia? Iya, kita langsung saja berbincang dengan AKBP Sumarni, Kapolres Sukabumi Kota yang sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi, Mbak. Sehat ya, Ibu Kapolres ya? Alhamdulillah sehat. Ini sebenarnya kita miris mendengarkan kasus anak diculik, tapi syukur sudah berhasil ditemukan dan kembali kepada orang tuanya begitu, bisa bersama keluarga. Sejauh ini, Bu, mereka kan memang pelaku dan juga keluarga korban ini memang kenal ya, Bu ya? Awal mulanya bagaimana kronologi sehingga kok bisa dibawa anak ini? Jadi karena si pelaku ini sejak Desember 2020 tinggal di lingkungan sekitar rumah orang tua korban. Jadi dia memulung dan tinggal di sekitar lingkungan keluarga korban. Dan beberapa kali bertamu ke rumah keluarga korban. Jadi anak ini sudah sangat dekat dengan si pelaku. Oke, nah kemudian kalau dari ngobrol sama anaknya, dari pelaku, motivasinya apa sih, Bu? Mengambil selama 46 hari ya, Bu ya? Kalau dari sisi anak, dia merasa nyaman dengan si pelaku karena diberikan keleluasaan bermain game, kemudian dibelikan kuota internet mungkin ya untuk dia bermain game, kemudian merasa nyaman dan tidak pernah dimarahin atau dibatasin bermain game. Beda mungkin ketika misalnya di rumah mungkin ada pembatasan oleh orang tua. Kalau dari sisi si pelaku yang kita ketahui, tapi agak ini ya sulit dibicarakan di ruang publik ya, karena ada masalah sensitif yang perlu kami tidak bisa kita sampaikan di sini ya, untuk kepentingan si korban. Bu Kapolres, kalau melihat ini pelaku ini kan juga mempekerjakan sang anak ya, dalam arti juga disuruh mulung. Dieksploitasi gitu, ada Bu? juga nggak mungkin penyiksaan baik secara verbal ataupun fisik yang dilakukan kepada anak yang diculik ini? Jadi tidak ada kekerasan fisik ya, secara fisik tidak ada karena memang dia saling kenal dan si anak merasa nyaman dengan orang ini, tetapi karena pekerjaan si pelaku ini adalah pemulung, otomatis ketika dia berada bersama si pelaku, ya dia mengikuti pekerjaan pelaku. Jadi dia ikut memulung di Bogor, di Karawaci, di Tangerang, dan tinggal di becak si pelaku di sana. Tadi Bogor, Karawaci, Tangerang. Nah, wilayah-wilayah lainnya mana saja, Bu, yang akhirnya didatangi oleh si pelaku dan si korban ini? Sampai ya, itu sejauh tadi, apa? Jadi dari Sukabumi bergerak ke Bogor, kemudian mengambil becaknya, kemudian bergerak ke BSD dan Tangerang di Pasar Kemis itu. Berarti selama 40 hari lebih ini, kedua orang ini pelaku sama korban juga tinggalnya di becak situ, Bu? Ya, kadang di becak, kadang di emperan toko yang sepi ya. Bu, pelaku ini sebenarnya usia berapa sih? Apa sudah menikah? Sudah memiliki anak atau bagaimana? Jadi pelaku ini usianya kurang lebih 46 tahun. Dia pernah menikah siri. Tapi sejak umur 16 tahun pengakuannya punya hasrat disorientasi seksual yang ini ya. Terhadap anak-anak maksudnya atau bagaimana? Ya. Oh, pedofil begitu, Bu?
Ya, bisa dikatakan begitu. Oke. Nah, Makanya kami sedang mengembangkan korban-korban yang lainnya. Tapi sang anak ini tidak dilakukan pelecehan seksual kan, Bu? Ya, masuk kategori pencabulan ya. Oh. oke. Nah, awal ketika keluarga yang melaporkan ke pihak kepolisian ini apa saja, Bu, sehingga akhirnya selama 40 hari lebih ini polisi intensif untuk mencari si pelaku ini, Bu. Jadi kami sejak ada berita anak hilang ini mendatangi rumah korban ya, kita mengumpulkan keterangan dari kedua orang tua, dari saudara-saudaranya, kebiasaan-kebiasaan si korban, kemudian dia seringnya bermain dengan siapa, terakhir apa yang dilakukan, kemudian kita juga melacak jejak-jejak digitalnya di media sosial, kemudian kita minta keterangan saksi-saksi lain yang melihat keberadaan korban terakhir, makanya kita dapat informasi korban bersama si pelaku. Kemudian kita lacak juga siapa-siapa yang pernah kontak dengan si pelaku. Dan akhirnya kita menemukan seseorang yang ada di Depok yang dekat, punya hubungan dekat dengan si pelaku. Dari situ kita dapat informasi keberadaan si pelaku dan korban ini terakhir di Tangerang. Oke. Nah, Bu, selama 40 hari lebih ini apakah didapatkan juga keterangan kalau si pelaku juga mungkin atau ada kemungkinan menculik anak lain, Bu, selain si korban ini? Sebelumnya, jadi sebelum si korban ada yang lain. Oh, sudah ada. Makanya kita sedang dalami penyelidikannya ya. Baik. Jadi sanksi atau hukuman pidana apa yang akan menjerat pelaku nih, Bu? Jadi terhadap tersangka, terhadap pelaku, kita terapkan pasal 76F, junto pasal 83, Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak ya. Kemudian kita juga terapkan pasal 82 Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak, juga perubahan dari Undang-Undang tersebut. Baik, terima kasih banyak AKBP Sumarni, Kapolres Sukabumi Kota sudah berbagi informasi pada pagi hari ini. Sehat selalu, Ibu. Terima kasih Mbak, sama-sama.